Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak siswa kelas 9. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian dan kita semuanya selalu sehat dan semangat dan diberi kemudahan oleh Allah dalam segala urusan, termasuk dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Perlu diketahui, menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara seperti yang dikemukakan sebelumnya. Yang pertama adalah cara memfaktorkan, sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang nanti ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nanti langkah-langkahnya, yang pertama pindahkan konstanta ini positif 8 ke ruas yang berbeda, berarti di ruas sebelah kanannya tanda sama dengan, sehingga semacam ini x kuadrat ditambah 6x biar di sebelah kiri, yang positif 8-nya nanti pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 8. Langkah kedua, tambahkan kepada kedua ruas di sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini, tambahkan kepada kedua ruas, yaitu dengan siapa? Kuadrat dari setengah koefisien dari x. Kita tahu di sini koefisien dari x-nya adalah positif 6. Maka setengah dari koefisiennya ini berapa? Positif 3. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat, karena kuadrat dari setengahnya, kuadrat dari separuhnya ini, berarti ini 3 kuadrat. Karena sebelah kiri ditambahkan, maka sebelah kanan pun ditambahkan, negatif 8 ditambah dengan 3 kuadrat. Langkah ketiga, sederhanakan bentuk pada ruas kirinya menjadi bentuk kuadrat sempurna, menjadi x kuadrat ditambah 3, x tambah 3 dikurungi kuadrat. Berarti bentuk ini berubah menjadi ini. Yang sebelah kanan dikerjakan sehingga negatif 8 ditambah 9. Nah, untuk memahami pengubahannya, kita buktikan bahwa bentuk ini sebetulnya sama dengan ini, sama dengan yang bawah ini. Kita lihat ini, x kuadrat, x plus 3 kuadrat ini sama dengan x plus 3 dikalikan x plus 3. X kuadrat ini kali ini x kuadrat, ini kali ini 3x, ini kali ini 3x, ini kali ini 3 kuadrat, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 6x plus 3 kuadrat, sama persis dengan bentuk ini, disederhanakan menjadi x plus 3 kuadrat, sehingga x plus 3 kuadrat ini sama dengan, ini dihitung sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menyelesaikan berikutnya bagaimana? Perhatikan berikutnya. Ini, ingat, jika ada a kuadrat sama dengan 1, maka nilai A ini adalah plus minus akar 1, atau kalau diteruskan plus minus 1. Nah, sehingga x plus 3 kuadrat ini sama dengan 1 yang tadi, ini akan menjadi x plus 3 kuadratnya hilang, maka berubah menjadi plus minus akar 1. Atau x-nya sama dengan plus 3-nya berubah menjadi min 3, plus minus akarnya 1 adalah 1. Sehingga x1-nya adalah kita ambil negatif 3 ditambah 1, atau x2-nya kita ambil negatif 3 dikurangi 1. Sehingga x yang pertama, penyelesaian pertama adalah mendapatkan negatif 2, sedangkan penyelesaian kedua adalah negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Sehingga kesimpulannya, jadi penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0 itu adalah yang pertama negatif 2, yang kedua adalah negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya menjadi seperti ini. Kita lanjut, bagaimana contoh yang kedua. Ini kita lihat contoh yang kedua. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini? Bagaimana? Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 2 sama dengan 0. Langkahnya,
Karena koefisien X kuadratnya bukan 1 seperti tadi, ini ada angkanya 2, maka harus dijadikan 1 dulu. Dengan cara kedua ruas dibagi dengan 2. Jadi semuanya ini dan yang sebelah kanan dibagi dengan 2 semuanya. Diperoleh ini dibagi 2 ketemunya X kuadrat, ini dibagi 2 ketemu negatif 4X, ini dibagi 2 ketemunya min 1, dan 0 dibagi 2 menghasilkan 0. Selanjutnya, seperti yang tadi, pindahkan koefisiennya, konstantanya ke sebelah ruas yang berbeda dengan yang ini. Maka seperti ini. Selanjutnya, kita cari separohnya ini. Separohnya negatif 4 berapa? Negatif 2 dikurungi kuadrat. Ini juga nanti setengahnya min 2 kuadrat. Oke. Sehingga bentuk kuadrat sempurna dari ini adalah X min 2 kuadrat. Kalau tadi plus, ini karena di dalam kurungnya min, maka ikut min. X min 2 dikurungi kuadrat sama dengan ini 1 min 2 kuadrat dihitung 4. Akibatnya ketemunya X min 2 kuadrat ini sama dengan 5. Lanjutkan, X min 2 berarti menghasilkan plus minus akar 5. Sehingga X-nya adalah 2 plus minus akar 5. Jadi, yang pertama, penjelasan pertamanya adalah 2 plus akar 5, atau penjelasan keduanya adalah 2 min akar 5. Kalau dihimpun, dua-duanya ditulis. Nah, keunggulan daripada cara melengkapkan kuadrat sempurna ini adalah bisa menyelesaikan soal dari persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Itu. Jadi keuntungan dari cara melengkapkan kuadrat sempurna ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari metode memfaktorkan. Itu anak-anak contoh, nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi. Nah kemudian kita tadi saya di awal mengatakan bahwa rumus ABC yang ketiga. Nah, kita akan turunkan bagaimana rumus ABC. Nah, rumus ABC itu kita akan turunkan. Rumusnya bagaimana? Nah, bagaimana rumus dari rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Mari bersama-sama kita cari melalui melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tahu rumus umum kuadrat sempurna adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Koefisien X kuadratnya A, koefisien X-nya B, koefisien yang tidak ada variabelnya atau konstantanya adalah C. Semuanya kita bagi A karena ini harus 1. Berarti harus dibagi A. Nah, berarti A-nya dibagi A menjadi 1. B-nya dibagi oleh A, tulisannya menjadi B per A. C-nya dibagi dengan A, C per A. 0 dibagi A tetap 0. Dengan asumsi A-nya bukan 0 loh ya. Kemudian pisahkan lagi seperti biasa, sehingga X kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C per A. Selanjutnya X kuadratnya ini ditambah B per A ini dilengkapi dengan menambahkan separohnya B per A. Separoh dari B per A itu ada B per A dikalikan separoh, maka menjadi B per 2A. Sehingga B per 2A ini harus dikuadratkan seperti yang tadi. Sebelah kanan harus ditambahkan B per 2A dikuadratkan. Akibatnya kuadrat sempurna berubah menjadi seperti ini. X ditambah B per 2A kuadrat min C per A, sebelah kanannya menjadi B kuadrat. 2A kuadrat adalah 4A kuadrat. Jadi 2A kali 2A itu sama dengan 2 kali 2 kali A kali A, atau tertulis 4A kuadrat. Nah, lanjut. Terus, karena ini yang sebelah depan ini min C per A penyebutnya A, yang sebelah kanan itu 4A kuadrat, maka disamakan dulu biar bisa digabung. Nah, menjadi 4A kuadrat. Ini KPK-nya. Sehingga sebelah kiri ini yang C per A ini pembilangnya, yang tadinya C harus dikalikan dengan A menjadi 4A kuadrat, kan dikalikan dengan 4A. 4A kali A kan ketemunya 4A kuadrat. Maka atasnya dikalikan dengan 4A menjadi min 4AC. Nanti cermati lagi.
ya. Kemudian yang sebelah kanan menjadi plus B kuadrat. Nah, sekarang sudah sama, sehingga bisa digabung karena penyebutnya sudah sama. Min 4AC plus B kuadrat sebagai pembilang, bawahnya 4A kuadrat. Kemudian yang sebelah kanan, ya kiri ini, kuadratnya dilepas. Maka menjadi plus minus akar besar, pembilangnya B kuadrat min 4AC, ditukar tempatnya ini, ditukar tempatnya, per 4A kuadrat. Kemudian yang sebelah kiri, nah ini min B per 2A nya pindah menjadi min B per 2A plus minus akarnya ini, bawahnya juga diakar. Sehingga karena akar dari 4A kuadrat ini sama dengan 2A juga, berarti penyebutnya sekarang sama, digandeng. Seperti ini. Inilah rumus ABC yang kita kenal di buku-buku ditulis semacam ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ini namanya rumus ABC. Bagaimana cara menggunakan rumus ABC ini? Yaitu perhatikan baik-baik. Cara menggunakan rumus ABC. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 3X ditambah 1 sama dengan 0. Anak-anak, bareng-bareng kita lihat berapa nilai A-nya. A-nya 1, B-nya negatif 3, awas hati-hati, min-nya ikut, C-nya 1, dengan catatan ini 0 harus. Maka kita masukkan ke rumus ABC. Rumusnya seperti apa? Yang tadi barusan kita dapati. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimasukkan. Ini dimasukkan. Min B, awas hati-hati, min B, B-nya diganti min 3. Kemudian akar dari min 3 si B kuadrat ini dikurangi 4 kali, ini sebagai penggantinya A, ini penggantinya C, karena A dan C kebetulan sama, satu-satu. Sekarang bawahnya 2A, maka kamu lihat bahwa semua variabel yang diganti bilangannya itu pakai tanda kurung semuanya, jadi jelas. Kemudian negatif dari negatif 3, ketemunya 3, plus minus akar negatif 3 dikuadratkan ketemu 9, negatif 4 kali 1 kali 1 negatif 4 per 2, sehingga X1 2-nya ini ada 2, 3 plus minus akar 5 dibagi dua-duanya dengan angka 2. Jadi X1-nya 3 plus akar 5 dibagi 2, dan X2-nya adalah 3 min akar 5 dibagi 2. Itulah anak-anak cara menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna sampai dengan menemukan rumus ABC dan menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Demikian anak, semoga anak-anak selalu diberi kemudahan untuk bisa belajar dengan baik sehingga menjadi paham tentang ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.